Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi, salam muda mendunia. Rekan-rekan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang segmentasi audiens. Dalam bisnis media, segmentasi audiens adalah hal yang penting agar media mampu bertahan dalam ekosistem media yang saat ini menghadapi era disrupsi. Apa itu segmentasi? Kita bisa memahami segmentasi adalah membagi kelompok pemirsa, membagi kelompok audiens, membagi kelompok pembaca yang kita bedakan menurut kebutuhan, menurut karakteristik, menurut tingkah laku, dan juga bisa jadi menurut lokasi mereka tinggal, yang akan kita sesuaikan produk medianya sesuai dengan kebutuhan audiens yang disasar. Tentu saja dalam hal ini segmentasi dekat dengan konsep targeting. Jadi setelah media memetakan segmentasi, maka media kemudian melakukan targeting terhadap audiens yang hendak dituju dari produk media yang diproduksi. Nah, ada beberapa segmentasi audiens. Yang pertama adalah segmentasi perilaku, teman-teman. Segmentasi perilaku ini membagi audiens konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk. Kita juga bisa membaginya berdasarkan seberapa besar manfaat yang diperoleh konsumen dari produk tersebut. Jadi yang dilihat adalah bagaimana perilaku audiens berinteraksi dengan produk media, baik media cetak, media penyiaran, maupun media siber. Yang kedua adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini membagi audiens menurut apa yang disukai oleh audiens. Misalnya, hobi dan ketertarikan. Contoh misalnya, kita bisa melihat ada produk media dalam media penyiaran yang menyisir segmentasi yang memiliki hobi kuliner. Maka kemudian stasiun televisi membuat acara bertema tentang kuliner. Maka pendekatan yang dilakukan oleh stasiun televisi tersebut adalah pendekatan berdasarkan segmentasi psikografis. Yang ketiga adalah segmentasi demografis. Sesuai dengan asal katanya demografis, maka segmentasi ini jelas kiranya membagi audiens menurut ciri generik mereka. Misalnya usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Berdasarkan gender misalnya, kita bisa melihat ada program talkshow misalnya yang ditujukan kepada segmentasi perempuan. Berdasarkan pada usia, kita bisa melihat stasiun televisi membuat program khusus untuk anak-anak di jam tayang sore hari. Karena itu adalah jam tayang yang cocok untuk dilihat oleh anak-anak. Nah, ini yang disebut sebagai segmentasi demografis. Ingat kata kuncinya, ciri generik dari konsumen. Yang keempat adalah geografis. Sama seperti segmentasi sebelumnya. Mari kita lihat asal katanya, geografis. Ini membagi audiens ke dalam unit-unit yang berbeda berdasarkan mereka tinggal. Kota, kabupaten, provinsi tertentu pasti memiliki segmentasi yang berbeda yang dituju oleh industri media. Contoh misalnya, majalah berbahasa Jawa pasti akan cocok untuk masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Belum tentu akan cocok di provinsi lain. Program acara berbahasa daerah di stasiun televisi bisa kita simak misalnya akan menyesuaikan dengan stasiun televisi lokal yang berada. Juga kita bisa membaginya menurut lokasi audiens. Masyarakat di lingkungan urban, kota akan berbeda dengan suburban dan di pedesaan. Begitu penjelasan kita tentang segmentasi media.
Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua untuk memahami tentang manajemen media. Salam komunikasi, terus mudah mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.